Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ja'al rabbana kulla syai'in sahlan muyassara wa ba'd. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dalam silsilah halaqah 101 masalah terkait puasa Ramadan, yang mana kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga dari silsilah halaqah kita. Kita akan melanjutkan permasalahan yang ke-50 sampai 75 nanti insyaallah. Kemudian nanti dilanjutkan sesi keempat dari permasalahan 76 sampai 101. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi permasalahan ke-50 ini sebenarnya masih bersambung dengan materi sebelumnya. Ketika di permasalahan 49 penulis menjelaskan tentang seseorang yang wafat kemudian meninggalkan hutang puasa, maka apa konsekuensinya? Di antara konsekuensi yang kita sebutkan kemarin adalah membayarkan fidyah. Nah, kemudian penulis menjelaskan di sini apa saja sebab-sebab fidyah. Sebab-sebab fidyah ini ada 3, sebagaimana penjelasan penulis. Yang pertama adalah fidyah itu pengganti dari puasa. Yang kedua, fidyah itu karena seseorang melewatkan waktu yang utama, yakni tidak berpuasa di bulan Ramadan dan menggantinya di bulan yang lain, maka dia hakikatnya telah melewatkan waktu yang dilah, yakni bulan Ramadan. Kemudian terakhir mengakhirkan qada dari waktunya. Artinya dia mengakhirkan qada hingga datang Ramadan berikutnya. Ini saya rinci sebagai berikut. Yang pertama, pengganti dari puasa ini misalkan pada orang yang lupa atau sakit berkepanjangan dan tidak mampu berpuasa lagi. Artinya sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya ini diganti dengan membayar fidyah. Kemudian yang kedua, melewatkan waktu yang utama, misalkan wanita hamil dan menyusui yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena khawatir akan kondisi bayinya, maka kewajibannya ini selain qada adalah membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, mengakhirkan qada dari waktunya, yakni seseorang yang menunda qada hingga tiba Ramadan berikutnya. Meskipun waktu qada itu luas, tetapi ketika diakhirkan sampai datang Ramadan berikutnya, maka selain wajib qada, dia ada tanggungan fidyah sebagai denda kafarah dari keterlambatan mengqada. Baik, ini permasalahan yang ke-50. Permasalahan berikutnya, fidyah pada orang tua renta. Ini statusnya sebagai pengganti dari puasa ataukah statusnya sebagai kewajiban asal? Apakah dia kewajiban dari awal ataukah pengganti dari puasa? Artinya puasa tetap wajib, tapi karena ada halangan maka diganti dengan puasa. Itu permasalahan kita. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah. Ada 2 pendapat yang sama-sama kuat. Jadi kalau khilafnya antara as-sah dengan sahih, maka ini khilaf yang sangat kuat sekali. Ya. Jadi khilafnya antara pendapat paling kuat dengan pendapat kuat. Jadi sama-sama kuat, cuma salah satu sisi ini lebih diunggulkan. Nah, pendapat yang as-sah itu adalah kewajiban pada asalnya. Artinya fidyah ini diwajibkan dari awal. Bukan sebagai ganti dari puasa. Sebagaimana pendapat kedua, pendapat yang sahih, fidyah adalah pengganti dari puasa, bukan kewajiban pada awalnya. Nah, lalu apa konsekuensi dari perbedaan pendapat ini? Konsekuensi pertama, apabila mereka mampu berpuasa lagi, misalkan kita ambil satu contoh, seseorang yang membayar fidyah karena sudah tidak mampu lagi puasa, sakitnya berkepanjangan, divonis oleh dokter penyakitnya tidak akan sembuh sampai dia wafat misalnya. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, Allah menyembuhkannya. Nah, pertanyaannya, apakah mereka harus mengqadha puasa yang sudah ditinggalkan pada masa-masa sebelumnya, yang mana ketika itu dia menduga dia tidak akan sembuh? Nah, ini kalau kita merujuk pada 2 pendapat ini, kalau kita mengacu pada pendapat pertama, yang mana fidyah adalah kewajiban awal, maka tidak ada kewajiban qadha lagi. Tidak ada kewajiban qadha. Artinya, lelaki tadi kita katakan antum sudah gugur kewajibannya. Tidak ada kewajiban qadha lagi, karena ketika antum sakit dan menduga tidak akan sembuh, antum sudah melakukan apa yang Allah wajibkan atas seorang hamba, yakni membayar fidyah.
Kemudian kalau ikut pendapat yang sahih artinya sebagai pengganti dari puasa, maka mereka wajib mengqadha. Mereka wajib mengqadha karena sudah ada kemampuan untuk berpuasa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila bernazar puasa ketika sudah mampu. Kalau menurut pendapat pertama tidak sah karena kewajibannya adalah membayar fidyah. Kewajiban asalnya. Adapun kalau pendapat kedua, ini sah nazarnya. Kemudian ketiga, kalau mereka memaksakan diri puasa, orang tua renta atau orang yang sakit berkepanjangan memaksakan diri puasa, status puasanya bagaimana? Status puasanya sah, tidak batal. Jadi kalau ikut pendapat kedua sama juga. Jadi letak perbedaan ini pada permasalahan pertama dan kedua. Dan yang difatwakan sekarang itu adalah pendapat yang pertama, pendapat yang asal, yakni pengganti atau afwan, kewajiban pada awal. Nah, ini permasalahan yang ke-51, permasalahan 52 tentang kadar fidyah. Kadar fidyah ini ada silang pendapat di kalangan para ulama, kita rangkumkan ada 3 pendapat. Pendapat pertama Malikiyah dan Syafi'iyah. Ini 1 mud untuk seluruh jenis makanan. Hanabilah, mazhab Hambali merinci. Kalau gandum itu 1 mud, kalau selain gandum itu 2 mud atau setengah sok. Adapun Hanafiyah ini 2 mud untuk seluruh jenis jenis makanan. Baik. Nah, sekarang berapa kadar mud? Berapa kadar? Kadar 1 mud. Nah, dalam masalahnya ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, pendapat jumhur, itu 600 gram. Kalau pendapat Hanafiyah, ini 1 mudnya setara dengan 1150 gram. Artinya 1 kilo lebih sedikit. Ya, 1 kilo lebih sedikit. Sehingga kalau 2 mud menurut mereka, ini 2/4 atau 2,3 kilo. Jadi fidyah menurut Hanafiyah, ini 2,3 kilo. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada permasalahan berikutnya. Jenis fidyah. Jenis fidyah ini pada kalangan ulama dalam masalah ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, pendapat jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah mengatakan harus dengan makanan pokok, tidak boleh dengan uang. Sebagaimana pada zakat al-fitri. Sebagaimana dalam zakat fitri tidak boleh dengan uang, maka dalam fidyah pun tidak boleh dengan uang. Harus dengan makanan pokok yang belum dimasak. Lalu bagaimana kalau dimasak? Ini tidak sah menurut jumhur, meskipun ada sebagian ulama menfatwakan boleh dengan makanan yang sudah dimasak. Tapi pendapat jumhur ulama pada asalnya tidak boleh dengan makanan yang sudah dimasak. Harus dengan makanan mentah karena sifat dari fidyah itu adalah tamlik. Tamlik itu kita memberikan hak sepenuhnya untuk orang miskin agar mereka memasak dan memiliki dan memasaknya. Terserah mereka kita berikan kepada mereka, terserah mau dialokasikan untuk apa. Entah dia ingin memakannya, entah dia ingin menjualnya, itu terserah mereka. Adapun kalau kita serahkan dalam bentuk makanan jadi, seakan-akan kita langsung memerintahkan mereka untuk makan. Ya, sehingga jumhur mengatakan tidak sah kalau dengan makanan jadi. Harus dengan makanan pokok, bahan makanan pokok di suatu negeri dengan takaran yang sudah disebutkan tadi. Adapun Hanafiyah ini lebih luas, membolehkan dengan selain makanan pokok, yakni dengan nilai uang. Dengan uang. Nah, ini yang dipakai oleh Badan Amil Zakat sekarang. Mereka tidak membatasi mengeluarkan fidyah dengan beras saja, tapi mereka memberikan opsi membayar fidyah dengan uang. Maksudnya apa? Membayarkan fidyah kepada fakir miskin langsung dengan uang tunai. Itu maksudnya. Beda kalau kita memberikan kepada panitia misalkan, atau kita titip ke seseorang, orang tadi membelikan beras, kemudian disalurkan ke fakir miskin dalam bentuk beras, maka ini beda kasusnya. Dan ini maksudnya adalah kita langsung memberikan kepada fakir miskin dalam bentuk uang tunai. Itu sah menurut Hanafiyah. Tapi kalau kita taklid pada pendapat ini, maka hitungannya harus ikut Hanafiyah juga. Tidak boleh seseorang itu talfik dalam masalah ini. Talfik dalam artian ketika mereka mengikuti pendapat dengan uang, tapi takarannya ikut jumhur, maka ini kurang tepat. Jadi takarannya juga harus ikut Hanafiyah. Jadi takarannya berapa tadi kita sampaikan? 2 sok 2 mud atau setengah sok. Sekitar 2,3 kilogram dikalikan 1 kilogram kurma, itu berapa? Kalau di Basnas itu hitungannya 65.000 rupiah. Nah, jadi itu yang dikeluarkan. Asumsinya mungkin 1 kilonya kita anggap berapa? 25.000 begitu lah 1 kilonya. Sekitar 60 sampai 65.000. Dan itu yang ditetapkan oleh Basnas. Baik. Lalu apa dalil Hanafiyah membolehkan dengan uang? Dalilnya adalah tujuan utama memberi makan itu adalah
mencukupkan orang miskin, orang miskin untuk kebutuhan ya makanannya, dan itu bisa terpenuhi meskipun kita memberikan uang. Bahkan kalau di masa ini mungkin lebih berguna, lebih bermanfaat kalau kita memberikan uang, karena ada kalanya kita memberikan beras, mereka tidak punya kompor atau mereka tidak punya gas, mereka tidak punya bahan makanan, lauk pauk dan sebagainya ya, sehingga untuk apa berasnya tadi? Nah, mungkin bakal dijual lagi untuk dapat uang bisa jadi. Nah, itu diantara ya sisi pendalilan ulama Hanafiyah yang berdalil dengan esensi dari memberi makan. Karena ketika Allah menyebutkan fidyah itu ta'amu miskin, fidyah yang mana itu memberi makan kepada orang miskin, tujuan utama adalah mencukupkan mereka ya dengan makanan. Itu bisa terwujud baik dengan makanan pokok, yakni dengan bahan makanan mentah, ataupun dengan uang. Kemudian untuk siapa alokasi fidyah ini? Tadi sudah saya berikan isyarat, dialokasikan hanya kepada orang miskin atau orang fakir. Karena ayatnya jelas ketika menyebutkan syariat fidyah, Allah menyampaikan fidyah itu ta'am miskin. Fidyah yang diberikan kepada orang miskin. Sehingga kalau diberikan kepada selain orang miskin, meskipun itu masih di asnaf thamaniyah atau 8 golongan yang mendapatkan zakat, tetap tidak boleh diberikan kepada amil, diberikan kepada ya pejuang di jalan Allah, memberikannya di orang yang berhutang, nah itu tidak boleh, harus diberikan kepada orang miskin. Tapi permasalahan berikutnya, memberi video untuk beberapa hari kepada satu orang miskin. Maksudnya ketika seorang itu tidak berpuasa, wanita hamil ataupun orang tua renta selama 1 bulan tidak puasa misalkan, bolehkah fidyah selama 1 bulan diberikan kepada satu orang saja? Tip. Memberi fidyah beberapa hari untuk satu orang miskin ini boleh, namun kurang utama. Boleh kita memberikan fidyah 1 bulan untuk satu orang miskin, itu boleh, tapi kurang utama. Yang utama adalah fidyah diberikan kepada sejumlah hari kita. Diberikan kepada orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Misalkan, jadi tidak puasa 30 hari. Orang yang sakit berkepanjangan atau orang tua renta yang tidak mampu lagi puasa 30 hari, maka kita cari 30 orang miskin. Kita cari 30 orang miskin. Meskipun boleh kita langsung berikan kepada satu kepala keluarga yang kita anggap miskin. Yang kedua, memberi fidyah 1 hari untuk beberapa orang miskin. 1 hari misalkan tadi 1 mud 600 gram. Kita bagi menjadi 2, 300 agar adil. Kita berikan ke 2 orang miskin. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena puasa dalam 1 hari itu tidak berbilang. La yata'addad. La yata'addad. Tidak berbilang. Puasa 1 hari ya 1 hari itu saja. Ya, tidak ada ibadah lain di 1 hari itu kecuali 1 puasa. Maka memberi makan yang itu merupakan ganti dari puasa juga tidak berbilang. Artinya apa ya? Fidyah 1 hari untuk 1 orang miskin. Tidak boleh diberikan atau disalurkan kepada 2 orang miskin atau lebih. Jadi kita bedakan 2 permasalahan ini ya, antara memberi fidyah beberapa hari untuk 1 orang miskin atau memberi fidyah 1 hari untuk beberapa orang miskin. Yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Permasalahan ke-55, gugurnya fidyah bagi yang tidak mampu. Ini saya beri tanda tanya. Apakah orang yang tidak mampu fidyah itu gugur kewajiban atasnya? Misalkan orang tua renta nih, sudah sangat tua sekali, tidak ada yang menafkahinya, dia hanya dapat nafkah mungkin dari bantuan pemerintah setempat, ya tidak mampu puasa. Nah, kewajiban fidyah ini apakah gugur begitu ketika dia tidak punya uang untuk membayarkan fidyah? Maka ada silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan, ya ini pendapatnya Syekhul Islam, Al-Khatib Asy-Syirbini dan juga Al-Imam Ar-Ramli mengatakan fidyah tersebut tidak gugur. Artinya apa? Orang ini tetap mendapat tanggungan tersebut ketika nanti telah mampu. Ketika telah diberikan Allah kemampuan untuk membayar fidyah, maka wajib atasnya. Jadi ini menjadi hutang bagi, menjadi hutang atasnya yang ditunaikan ketika sudah mampu. Ini mirip dengan kasus kafarah jima'. Kafarah jima' ketika tidak mampu, maka gugur kewajibannya. Tidak ada istilahnya hutang begitu. Ya, afwan. Kafarah jima' ketika tidak mampu, maka tidak gugur. Maka tidak gugur, yang harus ditunaikan ketika orang tadi mampu. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua ini pendapatnya Ibnu Hajar, dan ini sama-sama kuat. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan fidyah tersebut gugur. Fidyah tersebut gugur. Ini juga merupakan mazhab Hanafi dan lebih dekat dengan keringanan yang ditetapkan oleh syariat. Lebih dekat dengan kaidah yusru as-syariah. Kaidah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam syariat. Jadi pendapat lebih hati-hati memang mengamalkan pendapat pertama. Artinya tetap ditunaikan ketika sudah mampu.
Jadi kalau ada yang mengikuti pendapat kedua, maka juga tidak kita ingkari karena ada landasannya dari ulama. Baik, pendapat atau permasalahan berikutnya, konsekuensi ibu hamil dan menyusui saat tidak puasa. Kita ketahui bahwasanya ibu hamil menyusui itu boleh untuk tidak berpuasa. Lalu apa konsekuensinya kalau mereka tidak puasa? Ini ada khilaf yang cukup ketat di kalangan para ulama. Penulis Hafizahullah Syekh Labib Najib menukil 4 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, ini pendapat Syafi'iyah dan juga pendapat Hanabilah, wajib mengqadha. Wajib mengqadha, itu tidak ada khilaf akan kewajiban mengqadha. Namun, apabila wanita tadi berbuka karena khawatir kondisi anaknya semata, artinya apa? Dia berbuka bukan karena kelemahan fisiknya, tapi karena khawatir kondisi bayi yang dia kandung, takut keguguran, atau khawatir kondisi bayi yang dia susui, takut kekurangan nutrisi, takut nanti ya bakal stunting dan sebagainya, maka boleh untuk berbuka puasa dan ada tambahan fidyah selain qadha. Karena mereka mirip dengan orang sakit. Mirip dengan orang sakit ya, terkait kewajiban qadha ini mereka mirip dengan orang sakit. Adapun kewajiban fidyah, karena mereka ini berbuka puasa karena kepentingan orang lain, karena menyelamatkan orang lain, maka ada tambahan fidyah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Meskipun juga ada athar ya terkait kewajiban fidyah tadi, ada athar dari sebagian sahabat dinukil dari Ibnu Abbas ataupun Ibnu Umar. Baik. Kemudian yang kedua, ibu hamil dan menyusui, apa konsekuensinya? Kalau menurut Malikiyah, wanita hamil wajib mengqadha saja. Adapun ibu menyusui ini qadha plus fidyah. Jadi agak beda dengan pendapat pertama. Kalau pendapat pertama itu perinciannya itu pada apakah dia khawatir kondisi bayinya atau tidak. Tidak membedakan antara wanita hamil atau menyusui. Tapi yang kedua, itu dibedakan antara ibu hamil dan ibu menyusui. Ibu hamil cuma qadha saja. Meskipun dia nggak puasa karena khawatir bayinya saja misalkan. Wajib qadha saja. Adapun wanita yang menyusui itu selain qadha wajib fidyah. Pendapat ketiga ini pendapat Hanafiyah. Dari 4 mazhab ini yang paling mudah. Dari 4 mazhab ini yang paling mudah. Ya, ini apa? Wajib mengqadha saja. Wajib mengqadha saja. Tidak ada kewajiban fidyah. Baik itu hamil, menyusui. Baik dia khawatir kondisi bayinya saja atau tidak. Itu hanya qadha saja. Itu lebih mudah. Nah, kalau kita perhatikan 4 mazhab. 4 mazhab yang saya nukil. Atau yang oleh penulis nukil dalam permasalahan ini. 4 mazhab sepakat akan wajibnya qadha. Baik itu Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah. Mereka sepakat wajib qadha. Yang menjadi khilaf adalah fidyah saja. Dan tidak ada dari kalangan mereka yang mengatakan hanya wajib fidyah saja, tidak ada. Lalu siapa yang mengatakan wajib fidyah saja? Itu pendapatnya Imam Ishaq bin Rahuya di antara ya para ulama yang mungkin sezaman dengan para imam madzhab. Pendapatnya Imam Ishaq bin Rahuya. Ini termasuk ya kawan dekatnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi mazhabnya sudah tidak ya diteruskan lagi oleh murid-murid beliau sehingga ya, tidak ada di masa sekarang yang mempelajari mazhab beliau. Tapi beliau di antara imam yang sezaman dengan empat mazhab yang mengatakan hanya wajib fidyah saja. Dan juga dinisbatkan kepada sebagian sahabat di antara Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dinisbatkan kepada mereka berdua radhiyallahu anhuma bahwasanya wanita hamil menyusui hanya wajib fidyah saja, tidak ada kewajiban qadha. Karena mereka mirip dengan orang yang tidak mampu berpuasa. Karena biasanya hamil menyusui itu berlangsung selama bertahun-tahun. Kalau kita wajibkan mereka untuk membayar melunasi dengan qadha, maka akan memberatkan. Baik, ini pendapat sekali lagi Imam Ishaq bin Rahuya yang juga dinisbatkan kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Nah, yang lebih hati-hati itu adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan pemazhab. Wanita tadi kita katakan tetap wajib mengqadha ketika sudah mampu. Ya, ketika sudah mampu. Karena tidak mungkin seorang itu akan hamil sampai usia tua. Tidak mungkin. Pasti ada usia di mana mereka berhenti. Di usia 40, 45. Yang mana umumnya mereka sudah mampu nanti untuk mengqadha. Ya. Sehingga pendapat yang mengatakan hanya wajib fidyah saja, ini pendapat yang lemah dari sisi ini. Dan juga rawan sekali. Karena wanita tadi tidak mengqadha sama sekali. Padahal mereka ada kemampuan. Tapi sekali lagi bagi yang mengamalkan pendapat keempat, karena mengikuti fatwa dari HPT misalkan himpunan atau himpunan putusan tarjih misalkan di Muhammadiyah yang menfatwakan hanya wajib fidyah saja, atau di lembaga persis misalkan yang juga menfatwakan hanya wajib fidyah saja,
maka tidak kita ingkari karena mereka mengikuti pendapat ulama yang mereka yakini benar. Bahkan banyak dari kalangan ulama kontemporer yang menfatwakan hanya wajib fidyah saja. Banyak. Tapi sekali lagi yang lebih hati-hati itu adalah tetap mengqadha. Tetap mengqadha. Baik. Kemudian 57, wanita yang menyusui anak lain atau anak orang lain, apakah boleh tidak berpuasa? Nah, wanita yang menyusui anak orang lain, baik dengan imbalan, artinya apa? Dia dapat upah, atau tidak, artinya mutatawwi. Dia sukarela gitu, sukarela menyusui anak tetangganya atau anak saudaranya. Boleh nggak dia tidak berpuasa, padahal itu bukan anaknya? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh menurut ulama Syafi'iyah, meskipun dia bukan anak yang bukan anak kandungnya begitu, bukan anak kandungnya. Ini sebagaimana orang yang safar, bagaimana orang yang safar untuk kepentingan orang lain, boleh. Ya, tidak dilihat ini safarnya untuk kepentingan dirinya untuk orang lain. Nah, ini permasalahan ke-57. Permasalahan ke-58, kekhawatiran dianggap pada wanita hamil menyusui itu seperti apa? Kita katakan tadi wanita hamil menyusui ini boleh untuk tidak berpuasa selama mereka tidak mampu atau khawatir akan kondisi bayinya. Nah, kekhawatiran ini apa maksudnya? Ya, pada wanita hamil, kekhawatiran itu maksudnya apa? Khawatir keguguran. Kalau pada wanita menyusui, kekhawatiran itu adalah apabila dia merasa takut akan berkurangnya air susu, yang mana itu bisa mengaruhi kesehatan anaknya, kekurangan nutrisi dan sebagainya. Ya, kalau menjumpai salah satu dari atau wanita hamil menjumpai perkara yang kita sampaikan tadi, termasuk juga wanita menyusui, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa. Nah, lalu bagaimana dengan orang lain yang mereka berbuka demi menyelamatkan orang lain? Ada seseorang puasa, kemudian ada orang yang tenggelam. Ada orang yang tenggelam. Nah, dia tidak mampu menyelamatkannya, kecuali harus berbuka dulu, berbuka puasa biar mampu nyelam. Ya, biar mampu nyelam. Atau dia harus minum sesuatu yang membuat dia kuat untuk menyelam dan sebagainya. Maka dalam hal ini dia boleh untuk berbuka. Dia boleh untuk berbuka. Sebagaimana tadi wanita hamil menyusui, mereka boleh berbuka untuk keselamatan orang lain. Maka seorang tim SAR misalkan, mereka harus menyelamatkan korban yang tenggelam atau menyelamatkan korban yang kebakaran, yang mana harus makan minum dulu untuk menguatkan tubuh mereka misalkan. Maka dalam ini mereka boleh untuk berbuka. Mereka boleh untuk berbuka. Lalu bagaimana konsekuensinya? Di sini saya rinci atau oleh penulis Hafidhullah dirinci sebagai berikut. Jika ia hanya mengkhawatirkan keselamatan orang yang tenggelam dan orang itu tidak dapat keselamatan kecuali dengan membatalkan puasa, maka si penyelamat wajib berbuka dan wajib membayar qada serta fidyah. Jadi ada kewajiban fidyah. Kalau dia semata-mata tidak puasa karena pengen nyelamatin orang yang tenggelam atau orang yang kebakaran dan sebagainya, dan dia tidak bisa menyelamatkan orang tadi kecuali harus makan minum dulu untuk menguatkan tubuhnya misalnya. Dan alasannya tadi kita sampaikan kewajiban fidyah itu karena orang ini tidak berpuasa karena kepentingan orang lain. Kepentingan dirinya dengan kepentingan orang lain. Intinya apa? Ada kepentingan untuk orang lain. Begitu. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi jika dia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri atau hanya mengkhawatirkan harta benda, maka hanya wajib membayar qada saja. Ya. Artinya apa? Misalkan apa? Dia ini tenggelam. Dia sendiri yang tenggelam. Dia sendiri yang tenggelam. Kemudian dia tidak bisa menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan hartanya, kecuali harus berbuka. Kecuali harus berbuka. Maka seperti ini hanya wajib qada saja. Hanya wajib qada. Karena yang merasakan manfaat atau dia berbuka hanya untuk manfaat satu orang saja, yakni manfaat dirinya sendiri. Misalkan dia kelelep kebanjiran, kemudian dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri atau hartanya kecuali harus berbuka puasa. Maka dia boleh untuk berbuka, namun nanti wajib untuk mengqada. Wajib untuk mengqada, tidak ada kewajiban fidyah dalam hal ini. Baik, permasalahan ke-59, kekhawatiran. Baik. Ini permasalahan lain ya. Sehingga ini judulnya kurang tepat. Judulnya belum saya rubah. Judulnya ini terkait wanita yang menyusui orang lain atau anak orang lain, sedangkan masih ada wanita lain yang mungkin masih mampu untuk menyusuinya. Artinya apa? Ada orang lain yang masih mampu menyusui bayi tadi dan tidak membahayakan bayi. Nah, apakah wanita ini boleh berbuka? Apakah wanita ini boleh berbuka? Nah, ini saya sebutkan di sini. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ibu menyusui bolehkan untuk berbuka puasa. Baik merupakan ibu kandung atau wanita yang diupah untuk menyusui maupun wanita yang menyusui dengan sukarela. Nah, apakah disyaratkan bahwa
menyusui tersebut harus bersifat mendesak. Maksudnya, apakah mereka dilarang berbuka jika ditemukan ibu susuan lain yang tidak berpuasa atau berpuasa, namun tidak terganggu dengan aktivitas menyusuinya yang bisa menggantikannya. Misalkan apa? Hindun. Hindun dia menyusui anak dari saudarinya. Ya. Nah, Hindun ini punya saudara banyak. Saudara banyak. Yang mana sebenarnya bukan hanya dia yang bisa menyusui, banyak yang bisa menyusui dari saudarinya, bukan hanya dia. Nah, dalam hal ini berarti kan ada orang lain sebenarnya masih mampu menyusui. Nah, apakah dalam hal ini kan berarti kondisinya nggak mendesak. Kondisinya tidak mendesak. Beda kalau misalkan yang bisa menyusui hanya si Hindun saja. Saudari yang lain itu tidak mau bayinya, tidak mau, menolak. Hanya mau sama Hindun. Itu kan berarti apa? Terdesak kondisi ini. Terdesak. Tidak ada wanita lain yang mau menyusui, yang mau disusui ya kecuali si Hindun saja. Permasalahan seperti itu gambarannya. Nah, di sini saya rinci. Kalau ibu kandung, kalau Hindun tadi ibu kandung, disyaratkan, tidak disyaratkan, ia boleh tetap berbuka, meskipun mungkin masih ada orang lain yang mampu menyusui anaknya. Ya, jadi Hindun ini punya saudari banyak. Kalau dia mau, dia bisa minta orang lain untuk menyusui bayinya. Kan dia punya opsi banyak gitu. Tapi dia lebih memilih menyusui bayinya, ya, karena mungkin lebih ingin dekat dengan bayinya. Maka dalam hal ini boleh-boleh saja bagi si Hindun untuk berbuka puasa atau mokel tidak puasa di hari itu. Nah, sekarang kalau wanita lain, Hindun ini wanita lain, ya, atau kita anggap wanita ini Syakirah misalkan wanita lainnya menyusui bayi milik Hindun. Sedangkan masih ada wanita lain yang masih mampu untuk menyusui. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat pertama, ini pendapatnya Syekhul Islam Asy-Syirbini dan juga Ibnu Hajar dalam Al-Manhaj Al-Qawiyim, disyaratkan harus dalam kondisi terdesak. Maksudnya apa? Kalau masih dijumpai wanita lain yang bisa menyusui bayi tadi, maka Syakirah tadi nggak boleh berbuka. Nggak boleh. Kecuali kalau dia hampir pingsan atau sakit, nah itu baru boleh. Bukan karena menyusuinya, tapi bukan karena kekhawatiran terhadap bayinya, ya bukan. Tapi karena kondisi tubuhnya lemas tadi, fisiknya tidak kuat. Jadi mereka tidak boleh berbuka jika ada ibu susuan lain yang bisa berpuasa atau yang berpuasa namun tidak terganggu, tidak berpuasa atau yang berpuasa namun tidak terganggu dan bisa menyusui bayi tersebut. Jadi tadi misalkan masih ada saudari lain yang bisa menyusui, maka Hindun tidak boleh apa? Tidak boleh berbuka, harus berpuasa di hari itu. Pendapat kedua, ini pendapatnya Ibnu Hajar di Tuhfah Al-Muhtaj dan juga dikuatkan oleh Al-Qurdi, Al-Imam Al-Qurdi dalam Al-Hawashi Al-Badaniyah. Beliau mengatakan tidak disyaratkan hal demikian. Artinya apa? Wanita tadi tetap diperbolehkan untuk berbuka puasa. Maksudnya apa? Tidak puasa di hari itu. Meskipun dia tidak terdesak, meskipun masih ada wanita lain yang mungkin masih mampu untuk menyusui bayi tadi. Pendapat ini lebih kuat, ya, lebih kuat, ya, karena dalam Hawashi Al-Madinah tadi dikuatkan oleh Syekh Al-Qurdi. Syekh Al-Qurdi beliau termasuk ulama muhaqqiqin, ulama mutaakhirin yang banyak memiliki tahqiq ataupun tahrir ataupun tarjih terhadap pendapat ulama mutaakhirin dari kalangan syurahul minhaj atau para pensyarah minhaj. Syirbini, kemudian Ibnu Hajar ataupun Ar-Rabi, demikian. Permasalahan ke-60, kewajiban fidyah itu dibebankan atas siapa? Tadi kan kita sebutkan wanita hamil menyusui ada kewajiban fidyah bila tidak mampu bila ada kekhawatiran akan kondisi bayinya. Nah, di mazhab Syafi'i, di kalangan ulama ya, bukan hanya mazhab Syafi'i yang saya nukil di sini, itu ada dua pendapat. Yang pertama, kewajiban itu dibebankan atas istri. Kalau istri tidak mampu, berarti ya kembali kepada khilaf yang kita nukil tadi, apakah gugur atau tidak ya. Khilaf yang tadi saya nukil di permasalahan sebelumnya, ada khilaf terkait gugur atau tidak. Intinya apa? Dibebankan kepada wanita. Karena tidak puasa ya wanita itu sendiri. Ya, tidak puasa, maka ya kewajiban fidyah itu atas diri. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat kedua, ini pendapatnya Hanabilah. Pendapat Hanabilah mengatakan dibebankan atas orang yang wajib menafkahi janin, suami ataupun yang lainnya. Misalkan kita ambil suami, misalkan yang wajib untuk menafkahi. Maka suami yang wajib membayarkan fidyah karena wanita tadi tidak berpuasa karena kepentingan anak yang dikandung oleh wanita tadi, yang itu merupakan bayi yang harus dia nafkahi. Maka kewajiban ini berlaku untuk sang suami, bukan untuk istri. Istri santai-santai saja, yang bayarkan siapa? Suami.
Kalau ikut Hanafi. Baik. Catatan, jumlah fidyah tidak menjadi berlipat ganda karena jumlah anak yang banyak. Jika seorang wanita tidak puasa karena sedang mengandung anak kembar misalkan, atau sedang menyusui kedua anak tersebut, anak kembar ya disusui, maka fidyahnya hanya satu saja. Fidyahnya satu. Karena fidyah tadi tidak terikat dengan anak, jumlah anak, tapi terikat dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Bukan terikat pada jumlah anak begitu ya. Oke, permasalahan ke-61, wanita hamil yang sakit atau safar. Nah, berarti ada dua sebab di sini. Ada dua sebab tidak puasa. Yang pertama, hamil itu sendiri. Yang kedua, sakit atau safar. Atau bisa jadi tiga-tiganya nih. Hamil, sakit, safar. Nah, maka dalam ini ada 4 keadaan. Ada 4 perincian. Yang pertama, kalau dia nggak puasa karena alasan ya sakit atau karena alasan safar. Dia benar hamil, tapi dia sakit. Dan dia berbuka puasa alasannya hanya karena sakitnya saja. Atau dia niat mengambil keringanan tidak puasa karena sakit. Ya, bukan karena alasan hamil, bukan. Maka dalam hal ini dia tidak ada kewajiban fidyah, hanya wajib qada saja. Sebagaimana orang sakit. Yang kedua, dia tidak berpuasa, berbuka puasa, niatnya mengambil keringanan dan tidak secara spesifik menentukan apakah untuk perjalanan atau sakit atau menyusui atau kehamilan. Intinya apa? Dia nggak puasa karena menganggap dirinya punya uzur. Tapi dia nggak menentukan, tidak meniatkan ini uzur apa yang dia maksud. Apakah safar, sakit, menyusui ataupun hamil. Maka juga sama tidak ada kewajiban fidyah, hanya wajib qada. Yang ketiga, tidak puasa karena alasan perjalanan atau sakit, namun disertai niat khawatir kondisi bayinya. Jadi semuanya diniatkan ini, kebalikan dari yang kedua. Kalau yang kedua nggak ditentukan, yang ketiga malah diniatkan semuanya. Dia menganggap dia itu wanita hamil, dia juga sakit, maka dia meniatkan mengambil keringanan hamil dan sakit. Maka dalam hal ini juga sama, tidak ada kewajiban fidyah. Jadi kondisi pertama sampai ketiga tidak ada kewajiban fidyah, hanya wajib qada saja. Nah, baru yang keempat ini, kalau dia tidak puasa karena semata-mata alasan menyusui atau kehamilan, maka wajib untuk fidyah. Wajib untuk fidyah dan juga mengqada. Dia punya uzur sakit, punya uzur hamil, tapi ketika mengambil keringanan tidak puasa, dia niatkan untuk hamil karena uzur hamil, khawatir kondisi bayi dalam kandungan. Maka selain fidyah harus qada juga. Jadi yang paling ringan ya, kita mengamalkan 1, 2, 3 dan itu kembali kepada niat. Kembali kepada niat. Ini perincian dari dalil innamal a'malu binniyat. Setiap perkara tergantung niatnya. Baik, permasalahan ke-62. Safar untuk melihat pemandangan negara atau rekreasi. Melihat pemandangan ini dia safarnya hanya untuk lihat-lihat saja. Ya, atau ru'yatul balad, ru'yatul bilad. Atau safar untuk rekreasi. Safar untuk menghilangkan penat, menghilangkan ya kepenatan jiwa atau untuk membuat diri seseorang itu tenang, refresh begitu, healing lah bahasa kita. Nah, dalam hal ini ada dua keadaan. Pertama, kalau dia safar semata-mata tujuannya cuma untuk lihat-lihat tok, lihat-lihat sebuah wilayah atau untuk rekreasi saja menghilangkan penat. Ya, tanazuh ya bahasanya. Bukan untuk tujuan yang dibenarkan. Jadi sebenarnya rekreasi atau safar untuk tujuan yang saya sampaikan tadi itu boleh-boleh saja, bukan tujuan yang haram. Tujuan yang mubah. Ya, safar untuk rekreasi, safar untuk sekedar lihat-lihat pemandangan, itu safar yang mubah sifatnya. Tapi tujuannya tidak dibenarkan. Tujuannya tidak dibenarkan. Sedangkan safar, seseorang boleh mengambil keringanan safar kalau safarnya ini tujuannya mubah dan juga tujuannya itu dibenarkan. Ya, tujuannya ini dibenarkan. Tujuannya dibenarkan. Maksudun hasan, ada tujuan yang baik, tujuan yang dibenarkan. Nah, kalau dia safarnya tadi tujuannya untuk yang saya sampaikan tadi, maka ya tidak boleh mengambil keringanan safar. Tidak boleh mengambil keringanan safar. Ini perlu dirinci di sini, perlu ditambahkan di keadaan pertama ini. Kalau bepergian hanya untuk melihat-lihat atau pemandangan dari awal, ini tidak mendapat keringanan safar. Dia tidak boleh jamak, tidak boleh kosor, tidak boleh berbuka puasa. Nah, kalau pada kondisi kedua, bepergian pada awalnya untuk tujuan yang dibenarkan, seperti mudik, misalkan tujuan awalnya, pengen silaturahim. Kemudian apa? Dia dihadapkan pada dua jalur jauh sama jalur pendek. Jalur jauh sama jalur pendek. Misalkan dia ada dua jalur nih, jalur tol. Tapi nggak nyampe 80 kilo. Sama jalur panjang, jalur normal, yang mana itu 80 kilo lebih. Dia memilih jalur panjang.
dia memilih jalur panjang. Nah, kalau dia memilih jalur panjang, tujuannya untuk rekreasi, yakni melihat atau menghilangkan kepenatan biar dia itu ketika nyetir itu tidak penat, agar bisa refresh, healing gitu ya, sambil healing. Karena pemandangannya bagus misalkan. Kalau di tol mungkin hanya lihat jalan-jalan saja atau lihat bangunan-bangunan bertingkat. Tapi kalau dia lewat jalan biasa, dia bisa melihat ya pemandangan kanan kiri, melihat pegunungan dan sebagainya. Maka seperti ini boleh. Seperti ini boleh. Tujuan awalnya itu tujuan yang dibenarkan, tapi di tengah perjalanan karena ada dua jalur, dia milih jalur panjang, tujuannya untuk melepas penat. Maka dibolehkan untuk mengambil keringasan. Nah, kalau tujuannya hanya untuk lihat-lihat tok, ini agak mirip-mirip nih. Yang pertama ini tujuannya untuk menghilangkan penat, healing. Yang kedua tujuannya penasaran, pengen lihat ya pemandangan sekitar gitu ya. Ya, maka ini tidak dibolehkan. Ya, ini tidak dibolehkan, ya. Ya, maka ini tidak dibolehkan. Ya, jadi ini yang benar tidak dibolehkan ya. Atau coba ini saya pastikan lagi. Permasalahan ke-62. Permasalahan ke-62 ya, fala yatarakhas di sini ya. Fala yatarakhas. Itu benar. Orang tadi kata niatnya ini hanya untuk melihat-lihat negeri saja, ini tidak mendapatkan keringanan. Tidak mendapatkan keringanan safar. Jadi kita bedakan tujuan untuk ketika menempuh jalur jauh tadi tujuannya untuk healing atau sekedar lihat-lihat saja. Kalau tujuannya untuk healing maka dibolehkan mengambil keringanan safar, ya ini boleh berbuka, boleh jamak, boleh qasar. Kalau tujuannya untuk sekedar lihat-lihat pemandangan maka tidak boleh. Fala yatarkhas. Permasalahan 63, membayar fidyah atas orang yang mati, membayar fidyah orang yang mati dan memiliki hutang puasa. Nah, dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah. Dan ini pendapat di Imam Syafi'i juga ada dua pendapat. Pendapat jadid dan pendapat qadim. Pendapat jadid, kerabat membayar fidyah untuk mayit dan dari harta peninggalan si mayit. Jadi hanya boleh melakukan satu hal ini. Hanya boleh membayar fidyah, tidak boleh puasa. Karena puasa ibadah badaniyah dan ibadah badaniyah tidak bisa digantikan dengan orang lain. Harus dilakukan sendiri. Itu alasan dari pendapat ini. Pendapat kedua, pendapat qadim. Pendapat qadim adalah pendapat lama ini. Bahwasanya kerabat bisa memilih antara puasa atau membayar fidyah. Bayar fidyah. Nah, ini malah pendapat yang dirajihkan oleh ulama Syafi'iyah. Bahkan ini pendapat mu'tamad menurut ulama Syafi'iyah mutaakhirin atau ulama Syafi'iyah belakangan. Mengapa demikian? Karena ada dalil. Dua dalil. Yang pertama, dari Sahih Bukhari tentang puasa. Barang siapa yang mati, wafat dan punya utang puasa, maka kerabatnya, walinya ini berpuasa atas mayit. Nah, ini dalilnya sahih. Dalil tentang puasa itu lebih sahih bahkan. Sahih Bukhari. Lalu mengapa di qaul jadid malah tidak mengambil pendapat itu? Ya, itu karena puasa menurut Imam Syafi'i di pendapat jadid ya, itu ibadah badaniyah. Ibadah itu bukan ibadah harta yang bisa digantikan. Beda dengan infak, sedekah dan sebagainya, nazar untuk infak, nazar untuk wasiat dan sebagainya, maka harus ditunaikan. Tapi kalau ini puasa ibadah badaniyah, maka tidak bisa digantikan dengan orang lain begitu. Tapi ketika ada dalil yang menunjukkan hal ini, maka kita ambil dalilnya. Ini sekali lagi pendapat Imam Syafi'i di qaul qadim. Ahli waris ataupun bukan, ini kerabat boleh berpuasa. Atau boleh juga memberi fidyah. Berdasarkan hadis lain yang mana kesahihannya di bawah yang pertama. Hadis Ibnu Umar dalam Sunan Ibnu Majah, man mata wa alaihi siyam syahrin falyut'am anhu makana kulli yaumin miskin. Barang siapa meninggal dan memiliki tanggungan puasa Ramadan, maka hendaknya diganti dengan memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Mengganti dengan memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Ini ada dalil pendapat qadim yang dirajikan oleh ulama Syafi'i mutaakhirin. Dan kalau kita tanya mana lebih mu'tamad? Lebih mu'tamad adalah qaul qadim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para ulama Syafi'i ada kalanya merajikan pendapat qadim karena ada dalil lain. Karena ada dalil lain yang dianggap lebih kuat, dan mazhab Syafi'i bagaimana yang beliau sampaikan adalah idza sahhal hadits fa huwa madzhab. Apabila ada dalil sahih, maka itu adalah mazhabku. Nah, ini siapa yang berhak mengamalkannya atau siapa yang
bisa mengamalkannya atau yang menerapkannya ini ya para ulama Syafi'iyah sendiri yang mereka telah meneliti pendapat-pendapat Imam Syafi'i dari kitab beliau, dari riwayat-riwayat yang dibawa oleh para murid-murid beliau, diteliti menyimpulkan bahwasanya dalam masalah ini yang lebih rajih, lebih muktamad adalah pendapat qadim karena didukung oleh dalil-dalil yang kita sampaikan tadi. Baik. Yang masuk dari wali pada hadis tadi adalah kerabat intinya. Aqarib. Aqarib, baik aqarib yang itu ahli waris ataupun bukan. Ya, bukan ahli waris. Ya, sepupu misalkan ya. Atau misalkan ya bukan ahli waris ya, bukan ahli warisnya. Maka ini juga boleh untuk berpuasa atau boleh membayarkan fidyah. Ini kerabat ya, masih ada hubungan kekerabatan, masih ada hubungan darah. Baik, mana yang lebih utama? Tadi kita sampaikan pada pendapat qadim, pendapat lama Imam Syafi'i, dan itu yang utama, boleh memilih antara fidyah atau puasa. Mana yang lebih utama di antara keduanya? Ini ada khilaf juga di antara ulama mutakhirin. Pendapat pertama lebih utama puasa. Ini pendapatnya Imam An-Nawawi, meskipun tidak secara sharih, tidak secara gamblang ya, tapi konsekuensi ataupun muqtada dari pendapat beliau atau kalam beliau di Syarah Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lainnya mengisyaratkan kalau beliau lebih memilih puasa, lebih utama puasa. Karena dalilnya lebih kuat. Dalilnya dari Sahih Bukhari. Ini juga pendapat Al-Imam atau Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Mughni Al-Muhtaj. Pendapat kedua, fidyah lebih utama. Kenapa demikian? Karena fidyah ini manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Manfaatnya muta'addin. Jadi dengan puasa hanya untuk orang yang berpuasa saja. Adapun fidyah manfaatnya itu bisa untuk orang-orang miskin. Ini pendapatnya Ibnu Hajar dalam Manhajul Qawim yang dikuatkan oleh Sa'id Daishan. Sa'id Daishan dalam Busrul Karim. Syarah Muqaddimah Hadramiyah yang disebut dengan Busrul Karim. Beliau lebih menguatkan pendapat Ibnu Hajar yang lebih mengutamakan fidyah. Dan tadi kita jelaskan hal ini karena fidyah lebih dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Nah, apa hukum berpuasa atau bayar fidyah? Tadi kan kita sebutkan. Kalau ahli mayit, kalau mayit wafat dan punya hutang puasa, sedangkan mampu untuk membayar hutang puasa sebenarnya, tapi karena menunda sampai tidak puasa, sampai tidak mengqadha, ya, sampai wafat, gitu. Maka tadi kita sebutkan ahli waris boleh milih antara puasa atau memberi makan. Nah, apa hukum memberi makan atau puasa ini? Nah, para ulama merinci. Kalau mayit itu meninggalkan harta, punya harta, mayit meninggalkan harta, maka dalam hal ini wajib atas kerabat memberi makan atau berpuasa. Wajib diambilkan dari harta mayit untuk diberikan fidyah, dibayarkan fidyah. Atau kalau nggak mau bayar fidyah, karena mungkin hartanya pengen dibagikan saja oleh ahli waris, dibagikan ke ahli waris, maka boleh milih puasa. Dan hukumnya wajib dua-duanya, salah satunya harus dipilih. Kalau mayit meninggalkan harta. Tapi kalau mayit nggak meninggalkan harta sama sekali, nggak ada kewajiban apa-apa bagi kerabat. Nggak ada kewajiban apa-apa, tapi sunnah. Sunnah ya antara puasa atau memberi makan. Nah, jadi kita rinci apakah mayit punya harta atau tidak. Permasalahan 65, puasa orang lain atas mayit. Boleh nggak orang lain puasa atas nama mayit? Ya, artinya apa? Orang lain ini tatawu puasa atas nama mayit. Boleh enggak? Nah, orang lain yang bukan kerabat itu boleh puasa atas mayit dengan syarat berikut. Pertama, mendapat izin dari mayit sebelum wafat. Sebelum wafat, mayit ini mengatakan nanti kalau saya mati, kamu boleh untuk berpuasa atas nama saya. Misalkan apa? Seorang guru ya berpesan kepada muridnya di kelas mengatakan nanti kalau saya wafat, saya punya utang puasa, silakan. Saya izinkan kalian untuk berpuasa atas nama saya. Itu izin secara lisan begitu ya. Kemudian kalau tidak ada izin dari siapa? Ahli mayit atau dari mayitnya ketika hidup ya, maka harus ada izin dari kerabat. Harus ada izin dari kerabat. Izin dulu atau konfirmasi dulu. Dan konfirmasi itu sebelum puasa. Ya, jangan ketika sudah puasa baru konfirmasi, tidak sah. Alhamdulillah Pak, saya sudah berpuasa 7 hari untuk mayit ini. Ya, maka tidak sah ini. Kenapa? Karena konfirmasinya belakangan, harus di awal. Kalau ahli mayit, ahli waris ataupun kerabat mengatakan yes, boleh silakan, maka sah. Nah, diperbolehkan juga bagi kerabat untuk memerintahkan orang lain berpuasa atas nama mayit. Misalkan kerabat tadi menyewa atau membayar sekelompok orang agar berpuasa atas mayit, atau menyuruh saja tanpa dibayar, tidak apa-apa. Intinya menyuruh orang lain, ini sama saja mengizinkan orang lain kan berarti untuk berpuasa atas nama mayit. Nah, sekarang bagaimana dengan
fidyah. Kalau tadi kan puasa orang lain atas nama mayit. Nah, sekarang fidyah orang lain. Apakah juga sama disyaratkan harus izin dulu atau harus ada izin lisan atau tertulis dari mayit ketika dia hidup? Ini silang pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah mutakhirin. Pendapat yang utama tidak sah kecuali harus ada izin dari mayit atau kerabat, sama dengan puasa tadi. Sama dengan puasa. Pendapat kedua, ini pendapatnya Syekh Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiah beliau. Berarti ini termasuk pendapat Syekh Al-Bajuri yang menyelisihi Mu'tamad. Ikhtiar beliau yang menyelisihi Mu'tamad. Beliau mengatakan sah meskipun tidak ada izin dari kerabat. Sebagaimana boleh membayarkan hutang tanpa sepengetahuan mereka. Ini dikiaskan dengan orang yang bayar hutang mayit tanpa sepengetahuan keluarga. Misalkan apa, ini murid berbakti sekali. Ya, gurunya berjasa, gurunya yang wafat ini berjasa sekali atas kesuksesannya. Ketika gurunya wafat meninggalkan hutangnya banyak. Kemudian apa, si murid tadi berinisiatif membayarkan fidyah. Membayarkan hutang. Membayarkan apa? Hutang. Boleh enggak tanpa izin dari siapa? Ahli waris atau kerabat? Boleh. Maka fidyah pun demikian. Fidyah disamakan dengan hutang. Hutang kepada Allah begitu ya. Maka dalam hal ini boleh meskipun tidak ada izin dari ya ahli waris ataupun kerabat mayit. Kalau ini pendapat ataupun pandangan dari Syekh Al-Bajuri, tapi pendapat yang pendapat pertama tadi tidak sah kecuali ada izin dari mayit atau kerabat dari mayit tersebut sebagaimana tadi berpuasa. 67. Puasanya 30 orang atau orang yang mati, atas orang mati dan memiliki utang puasa sebelum sebulan penuh. Misalkan orang tua renta begitu, tidak sempat dibayarkan fidyahnya, atau beda. Orang yang sakit begitu ya, kemudian punya utang puasa, tidak mampu melunasinya, kemudian dia tunda, ya, sampai wafat, dia punya utang 30 hari. Kemudian apa? Ada 30 orang berpuasa atas mayat tadi. Berarti masing-masing 1 hari kan? Dalam 1 hari bisa terpenuhi semuanya, 30 orang pun. Boleh tidak yang seperti itu? Ya jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Saya sampaikan, jika seorang meninggal dunia dan ia memiliki tanggungan puasa 30 hari, misalkan puasa Ramadan, terkafarat, lalu ada 30 orang kerabat atau orang asing. Orang asing itu selain ahli waris atau selain kerabat. Berpuasa untuknya masing-masing 1 hari, maka boleh. Misalkan apa? 30 orang ini santri dari ustadz yang wafat. Ya, meninggalkan hutang puasa, kemudian apa? Mereka masing-masing puasa 1 hari. 30 orang tadi, maka sah. Ya, sudah mencukupi. Nah, ini saya bawakan kalam dari Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Beliau mengatakan, jika kita berpendapat bahwasanya wali kerabat ya boleh berpuasa untuk mayit, ini pendapat qadim ya Imam Syafi'i. Dan puasa orang asing dengan izin wali itu juga dibolehkan. Lalu ada 30 orang berpuasa untuknya dalam 1 hari yang sama, apakah itu mencukupi? Maka dalam masalah ini beliau menyampaikan, beliau menukar pendapat dari sahabat kami, yakni ulama Syafi'i ya, mengenai permasalahan tadi. Namun Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari Al-Hasan Al-Basri bahwa itu mencukupi atas. Ini seakan-akan beliau menguatkan, karena beliau menukil tanpa mengomentari. Beliau menukil tanpa mengomentari, seakan-akan beliau setuju dengan pendapat ini. Artinya cukup dan boleh. 68. Berpuasa atas orang lain yang masih hidup. Nah, boleh enggak? Kalau tadi kan berpuasa atas orang yang wafat. Sekarang yang masih hidup boleh enggak berpuasa atas orang yang masih hidup? Nah, sabda Nabi, "Man mata wa nisyan, sama anumalihu," ini mengisyaratkan secara mafhum mukhalafah ya, pemahaman kebalik, bahwa tidak sah kalau orang itu masih hidup. Kenapa? Karena di sini Nabi mengikat dengan man mata. Man mata, bukan mana alaihi siyam begitu saja. Kalau Nabi menyampaikan mana alaihi siyam, biarang siapa punya hutang puasa, tidak mengikat dengan mati atau tidak, nah, maka boleh-boleh saja. Bisa jadi boleh. Tapi di sini man mata, barang siapa yang mati, maka tidak boleh kecuali atas orang yang wafat saja. Ini juga ditegaskan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Belum menyampaikan la yasihhu shaum an hayyin bila khilaf. Ma'dzuran kana aw ghair. Tidak sah berpuasa atas orang yang masih hidup tanpa ada khilaf, kata beliau, di mazhab Syafi'i maksudnya. Baik orang tersebut udzur ataupun tidak. Ya, tapi memiliki udzur ataupun tidak, maka tidak boleh berpuasa untuk orang yang masih hidup. Nah, di sini ada permasalahan lain. Jika seorang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan sholat atau itikaf, maka tidak ada kewajiban mengqadainya maupun membayar fidyah baginya. Nah, ini pendapat ini penting ini. Ada kalanya
kita memiliki kerabat, memiliki kakek misalkan, wafat meninggalkan hutang sholat wajib yang belum dilunasi atau belum dikodok. Banyak sekali, sampai bertahun-tahun misalkan tidak dikodok. Apakah ada kewajiban kerabat membayarkan fidyah atau kewajiban mensolatkan atas nama atau sholat atas nama mayit yang meninggal tadi? Jawabnya tidak. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i tidak. Meskipun ada yang menfatwakan di mazhab Syafi'i menfatwakan boleh disolat, boleh sholat atas nama mayit atau boleh bayar kafarah beras dan sebagainya. Beras apa? Beras senilai 1 mud ya per hari atau per sholatnya. Per sholatnya dihitung berarti bukan per hari. Tapi pendapat yang kuat adalah tidak. Karena dalilnya hanya pada puasa saja dan puasa tidak dikiaskan dengan ibadah yang lainnya. Ya, karena dalam hal ini tidak dikiaskan dengan ibadah lainnya. Ini termasuk permasalahan yang tidak boleh ada kias dalam ibadah. Ya, di sini hanya pada puasa tidak dikiaskan dengan ibadah lainnya, baik itu sholat ataupun yang lainnya. Kecuali kalau haji, ya punya hutang apa haji. Padahal mampu ini ayahnya misalkan atau kakeknya, maka disunahkan bagi kerabatnya ataupun orang asing untuk menghajikan, baik al-marhum ini berwasiat atau tidak. Sunnah bagi ahli waris kerabat loh, atau orang asing, bukan kerabat ya, untuk menghajikan, membadalkan begitu, membadalkan. Dengan syarat yang membadalkan, yang menghajikan ini sudah haji juga ya, sudah haji. Baik al-marhum tadi berwasiat atau tidak, begitu ya. Demikian. Nah, jadi ini terkait haji. Baik. 69. Wajibnya fidyah karena mengakhirkan qada. Seseorang yang mengakhirkan qada hingga datang Ramadan berikutnya, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ada udzur seperti sakit. Yang kedua, tidak ada udzur. Nah, kalau ada udzur seperti sakit, maka tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah. Termasuk hamil misalkan. Hamil. Ada wanita hamil, dia tidak mengkodok sampai datang Ramadan berikutnya. Tapi karena dia sedang kondisi hamil dan menyusui. Hamil, setelah melahirkan langsung menyusui. Udzurnya berkepanjangan. Udzurnya berkepanjangan, maka dalam hal ini tidak ada fidyah dalam hal. Fidyah apa? Fidyah keterlambatan maksudnya. Termasuk kalau orang sakit berkepanjangan, 1 tahun sakit, belum sembuh-sembuh. Tapi dokter mengatakan ini ada kemungkinan sembuh Pak, tapi mungkin 2-3 tahun. Akhirnya apa? 2-3 tahun tadi, dia nggak puasa dan nggak mengkodok, ya kan? Apa kewajibannya nanti ketika sudah sembuh? Hanya kodok saja ketika sudah sembuh. Tidak ada kewajiban fidyah. Kenapa? Karena dia mengakhirkan kodok tadi karena ada udzur, ya ini sakit berkepanjangan. Nah kalau tidak ada udzur itu maksudnya apa? Ada kondisi di mana itu dia mampu untuk berpuasa, untuk mengkodok, tapi dia nggak mengkodok. Misalkan apa dia sakit ketika Ramadan, sakit 30 hari. Sakit ini berlanjut sampai Syawal, sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ketika Safar Allah sembuhkan. Dia punya jeda waktu lama itu untuk mengkodok. Ya, maka dalam hal ini kalau dia nggak mengkodok sampai datang Ramadan berikutnya, wajib fidyah juga. Selain mengkodok wajib fidyah. Masalah ke-70, mengakhirkan pembayaran fidyah. Boleh nggak mengakhirkan pembayaran fidyah? Ya, kita sampaikan kalau dia mengakhirkan pembayaran kodok atau mengakhirkan kodok maka ada fidyah. Nah sekarang kalau mengakhirkan fidyah hingga datang Ramadan berikutnya, apakah ada denda juga keterlambatan fidyah? Jawabnya tidak ada. Ya tidak ada. Ya tidak ada. Ya tidak ada karena yang ada dendanya itu hanya keterlambatan kodok. Adapun fidyah itu tidak ada. Tidak ada denda keterlambatan karena waktu mengkodok, waktu membayar fidyah itu luas. Waktunya muasa. Waktunya apa? Muasa. Ya. Hal ini karena kewajiban fidyah bagi siapa? Bagi orang tua renta dan orang sakit berkepanjangan tadi adalah kewajiban dasar, bukan fidyah akibat penundaan qada ya, bukan. Berbeda dengan ibu hamil, menyusui ataupun orang meninggal, jika mereka menunda qada, maka wajib menambah 1 mud karena keterlambatan tersebut. Jadi intinya denda keterlambatan itu ya atas orang yang uh, menunda qada itu intinya. Menunda qada sampai datang Ramadan berikutnya atau menunda qada sampai wafat. Ya, maka ada kewajiban fidyah. Tapi kalau dari awal kewajibannya itu hanya fidyah saja, maka tidak ada denda ya, keterlambatan fidyah. Ada orang tua renta gitu ya. Sama anaknya baru dibayar bertahun-tahun setelahnya. Maka tidak ada apa denda lagi. Denda penundaan fidyah tidak ada. Karena fidyah waktunya itu longgar.
Apa boleh mempercepat pembayaran fidyah sebelum masuknya Ramadan berikutnya? Maksudnya bagaimana ini? Ada orang ya di 30 atau di 15 Sya'ban, 15 Sya'ban, kita anggap wanita lah. Seorang wanita dia punya hutang puasa 7 hari. Punya hutang puasa 7 hari. Qadarullah di tanggal 20 Sya'ban dia haid. Dia haid. Dan dia menduga haidnya itu bakal terus berlangsung sampai nanti Ramadan. Ya. Apakah boleh dia bayar fidyah padahal Ramadan belum datang? Dia bayar fidyah ketika haid tadi. Ketika haid dia sudah nyerah, kayaknya ini saya tidak mampu mengkodok. Saya sudah haid. Saya mending bayar fidyah saja. Meskipun dia juga ada kewajiban kodok sebenarnya, tapi dia mempercepat pembayaran fidyah sebelum datang Ramadan. Ya, misalkan tadi ketika keluar haid di tanggal 21 Sya'ban, masih ada waktu sekitar 9 hari, tapi dia merasa haidnya itu bisa lebih dari 7 hari atau 8 hari, 9 hari begitu. Akhirnya apa? Dia mempercepat pembayaran fidyah di hari itu, di tanggal 21 Sya'ban untuk 7 hari. Maka ini dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana saya nukil dari atau penulis nukil Syekh Labib hafizallah dari Asna al-Matalib karangan Zakaria al-Ansari, yang mana di situ beliau Syekhul Islam Zakaria al-Ansari menyampaikan yang artinya diperbolehkan menyegerakan pembayaran fidyah penundaan sebelum masuk Ramadan kedua agar ia bisa menunda qada selama masih memungkinkan. Hal ini disamakan dengan menyegerakan pembayaran kafarah sebelum terjadi pelanggaran sumpah. Maka hukumnya boleh menurut pendapat yang paling sahih, artinya as-sah ya. Sebagaimana orang itu membayar kafarah sumpah padahal dia belum melanggar, tapi ada kemungkinan melanggar gitu ya, atau ada niat melanggar, maka boleh-boleh saja. Ya, boleh. 71, kita sudah masuk pada pembahasan lain ini, sunah-sunah puasa. Sunah-sunah puasa ini sangat banyak sekali. Bahkan Imam Ibnu Hibban atau Al-Hafidz Ibnu Hibban itu sampai mengatakan ada 600 sunnah dalam berpuasa. Nah, kemudian penulis Hafidhullah Syekh Labib Najib Abdullah menukil kalam Al-Imam Al-Ghazali ataupun pemaparan dari Al-Imam Al-Ghazali ketika menyebutkan 3 tingkatan orang yang berpuasa. 3 tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan pertama, ini tingkatannya awam, saumul awam, puasanya orang awam. Saumul awam, puasanya orang awam ini bagaimana? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa saja. Yang puasanya mulut sama perut. Nah, sama saja mulut sama perut ya. Yang puasa itu perut sama di bawah perut. Ya. Itu saja yang puasa. Mulutnya tidak puasa. Tangannya nggak puasa dari yang haram. Ini puasanya orang awam. Hanya dapat lapar dahaga saja. Atau bisa jadi tetap dapat pahala tapi tidak sempurna. Karena mungkin masih melakukan keharaman. Kemudian puasa khusus. Saumul khas. Saumul khusus. Puasanya orang khusus. Ya. Puasanya orang-orang yang bertakwa. Ya ini apa? Puasanya itu bukan hanya menahan perut, syahwat perut sama yang di bawah perut, tapi juga menahan dari hal yang diharamkan. Baik itu menahan pendengaran, menahan penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari dosa dan maksiat. Ya. Ini naik level ya. Puasanya naik level. Kemudian level paling tinggi, itu puasanya bukan hanya sekedar menahan makan minum, bukan hanya sekedar menahan hal yang diharamkan, tapi dia juga mempuasakan hatinya. Jadi keinginan-keinginan yang itu rendah sifatnya, atau pikiran-pikiran duniawi. Masya Allah ini. Tingkatannya para solihin, al-anbiya, siddiqin. Ya, tingkatannya para wali-wali Allah ini. Tingkatan para wali-wali Allah. Nah, kita untuk mencapai tingkatan yang kedua, itu paling memungkinkan untuk kita. Tingkatan paling mendas atau tingkatan kedua, tingkatannya orang-orang saleh. Yang mana puasa kita akan menjadi lebih bermakna, bernilai di sisi Allah Ta'ala. Itu kita latih mulai dari tahun sekarang misalkan. Kita latih untuk menahan sesuatu yang diharamkan ketika berpuasa. Baik itu dari lisan, penglihatan, tangan, dan sebagainya. 72, sunnah menyegarkan berbuka. Di antara sunnah dalam berpuasa adalah ketika yakin akan adzan maghrib, maka sunnah untuk menyegarkan berbuka. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la tazalu ummati bi khairin ma'anjalul fitra wa khurus sahur. Umatku itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegarkan berbuka. Kemudian yang paling utama adalah berbuka dengan kurma. Dan juga berbuka sebelum melaksanakan sholat maghrib. Berbuka sebelum melaksanakan sholat maghrib. Ini sebagaimana dalil dari Abu Dawud. Kana Rasulullah SAW
yuftiru ala rutobat qabla an yusalli. Intinya adalah qabla an yusalli, sebelum sholat. Sunahnya buka puasa dulu baru sholat. Ya, kalau sholat dulu baru buka itu dia kurang utama. Ya, kurang utama. Meskipun ya sholatnya tetap sah gitu. Tapi lebih utama berbuka dulu. Nah, perincian hukum berbuka puasa atau menyegerakan berbuka. Pertama, ada kalanya menyegerakan berbuka itu sunnah. Sebagian pembahasan kita. Sunnah itu kalau yakin. Yakin kalau matahari terbenam. Dengan melihatnya secara langsung atau mendapat kabar dari orang yang terpercaya bahwa matahari sudah tenggelam. Boleh kalau sekedar dugaan saja. Belum yakin 100%, masih 70%, 80%. Maka ini boleh. Boleh. Artinya apa? Belum disunahkan. Disunahkan kalau sampai tingkatan yakin. Nah, apakah azan jadwal waktu sholat sekarang sudah menunjukkan keyakinan? Wallahu ta'ala alam, lebih dekat ini dianggap sebagai hal yang menimbulkan dugaan. Dugaan pun tidak sampai derajat yakin. Derajat yakin itu kalau kita melihat tenggelamnya matahari secara langsung. Ya. Jadi kalau kita masih mengikuti imsakiyah, jadwal imsakiyah, maka Allah alam ini agak diakhirkan mungkin 1 menit setelahnya, 1 menit gitu ya, atau setengah menit sampai kita benar-benar yakin sudah tenggelam. Atau misalkan ada beberapa azan nih, ada beberapa azan, kita pilih azan yang mungkin agak mundur dikit. Kalau misalkan ini azannya memang benar-benar diusahakan tepat waktu, bukan sengaja mengundurkan diri. Ada beberapa orang itu ketika azan maghrib malah sengaja diundurkan. Nah, itu beda ya kasusnya. Ini ada masjid itu yang memang ini waktunya agak lambat gitu. Jamnya ini selisih 1 menit gitu. Ini untuk yakin, sampai yakin. Sampai apa ya? Yakin. Nah, bisa jadi haram kalau ragu-ragu atau kita nggak tahu. Cuma pakai prasangka aja, ini kayaknya udah gelap ini. Dia nggak tahu, nggak lihat waktu, nggak lihat azan, pokoknya langsung azan begitu. Langsung berbuka, itu haram. Apakah batal puasanya? Nah, belum tentu. Kalau misalkan ternyata sudah maghrib, ya nggak batal. Kalau ternyata sudah maghrib. Tapi kalau belum maghrib, jelas batal puasanya. Ya, baik. Kesunahan dalam berbuka itu dengan urutan berikut. Pertama itu rutab, kurma basah. Kalau nggak ada dengan kurma busur namanya, busur. Busur itu kurma mentah yang belum menjadi rutab gitu. Rutab itu pertengahan. Rutab itu pertengahan. Lalu busur itu paling muda. Ya masih belum balik lah istilahnya ya. Rutab itu sudah balik ya, masih muda. Kurma muda. Kalau bur ini yang baru apa ya, masih mumayyiz gitu lah istilahnya, busur itu. Kemudian tamar, kalau enggak, tamar yang paling tua, itu dewasa ya, kurma dewasa. Jadi urutannya itu muda, kemudian apa ya? Ya muda atau kurma sebelum muda gitu ya, apa istilahnya? Kurma kecil ya, sama kurma matang. Tamar itu kurma matang yang sudah kering gitu ya. Itu tingkatan ketiga. Kalau nggak ada lagi baru air putih. Kalau nggak ada lagi, ya baru yang manis-manis. Nah, di mazhab Syafi'i yang manis-manis itu urutannya setelah air putih. Jadi air putih dulu baru yang manis-manis, dan yang manis-manis diutamakan ini yang tidak dimasak dengan api, tidak diproses dengan api, seperti semangka, buah-buahan lah, ya buah-buahan tidak diproses dengan api, ya, sirup, ya sirup-sirupan itu masuk dalam hal ini karena tidak diproses dengan api. Nah kalau diproses dengan api itu nomor terakhir. Kalau ya yang ininya apa diproses dengan api, di tanah, dibakar dan sebagainya, masuk dalam perincian itu. Ini urutannya, urutan keutamaan. Meskipun kalau dia berbuka dengan apapun mendapatkan kesunahan, tapi kalau dia urut sesuai dengan kesunahan ini, dia cari rutab dulu, kalau ada ya sudah rutab. Kalau nggak ada lagi besar, kalau nggak ada lagi tamar, kalau nggak ada lagi air putih, kalau nggak ada lagi hulwun ya, atau sesuatu yang manis tapi tidak dimasak, diproses dengan api, itu baru halwa. Tapi disunahkan juga berbuka dengan jumlah ganjil. Ya, kalau dia dengan kurma yang ganjil, semangka yang ganjil, air putih yang mungkin 3 tegukan atau 6 tegukan begitu ya mungkin. 6 enggak. 3, 5, 7 dan seterusnya. Tip. Di antara kesunahan juga adalah doa. Berdoa ketika berbuka, dan itu ada beberapa riwayat ya terkait doa ketika berbuka puasa. Riwayat pertama ini yang masyhur ya dari riwayat Abu Dawud, tapi ini statusnya mursal. Ya, statusnya mursal, tapi nggak ada tambahan wabika amantu.
Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tidak ada tambahan, tidak ada tambahan wa bika amantu. Adapun tambahan wa bika amantu dari sebagian ulama. Tambahan yang bagus tapi tidak dinukil dari hadis Nabi. Boleh nggak diucapkan? Boleh selama tidak meyakini itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh diucapkan selama tidak meyakini dari Nabi. Tapi kalau mencukupkan dengan Allah laka sumtu ala rizqika aftartu, maka ini bagus. Yang kedua ini yang lebih sahih dari yang pertama, lebih sahih ya dari yang pertama. Ini dari Abu Dawud juga, tapi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dzahaba dhawa wa talatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, kemudian telah basah urat nadi dan telah tetap pahala di sisi Allah taala. Baik. Apakah doa ini diucapkan setelah minum atau sebelum minum? Ya, kalau di mazhab Syafi'i boleh dua-duanya, tapi lebih utama setelah minum. Setelah minum atau setelah makan kurma tadi. Karena doa ini dengan fi'il mudhari, fi'il madi, maaf. Fi'il madi atau past tense. Dhahaba itu yang telah hilang. Wa batallatil uruq, telah haus, telah basah. Wa thabata, telah tetap. Artinya apa? Setelah dia berbuka begitu. Itu lebih utama. Tapi kalau dia mendahulukannya setelah mendahulukannya sebelum makan minum, maka juga tidak masalah. Tetap mendapatkan keutamaan doa ini. Tapi lebih utama setelah minum. Yang terakhir ini dari Ibnu Umar juga. Jadi doanya sahabat ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari sahabat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunan beliau. Allahumma inna as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir li. Ya, ini boleh diucap. Dan ini seluruhnya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Permasalahan terakhir di pertemuan kita, memberi makan untuk orang yang berbuka. Memberi makan untuk orang yang berbuka puasa atau taftiris shaim. Taftiri shaim. Ya, sunnah memberi makan orang yang berbuka puasa sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an." Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Bahkan sebagian ulama mengatakan apabila orang yang berpuasa tadi itu pahalanya berkurang karena dosa, misalkan mengunjing dan sebagainya, maka kita yang ngasih makan tetap dapat pahala puasa penuh gitu. Kita ngasih makan orang, tapi orang itu tiap harinya gunjing gitu ya. Kemudian masih scroll-scroll film-film yang itu membuka aurat dan sebagainya. Maka puasanya kan berkurang pahalanya, bahkan bisa jadi nggak ada pahalanya sama sekali. Maka kita ngasih makan, gimana? Dapat pahala nggak? Ngasih makan orang yang puasanya nggak sah, atau ngasih makan orang yang puasanya nggak dapat pahala gitu ya. Maka sebagian ulama mengatakan tetap dapat pahala penuh. Tetap dapat pahala penuh. Merupakan luasnya karunia Allah Ta'ala. Tingkatan memberi makan itu dua. Yang pertama paling sempurna itu satu porsi yang mengenyangkan. Yang paling sempurna. Satu porsi nasi kotak, nasi bungkus ya, yang mengenyangkan mereka. Minimal kalau nggak bisa, itu memberi makan yang ringan. Ya, seperti gorengan, seperti kue-kue basah, begitu. Atau kurma, meskipun satu butir. Atau air mineral gitu ya. Kasih di masjid ya, untuk buka puasa. Maka dapat pahala insya Allah. Sebagaimana orang yang berpuasa. Tapi lebih utama adalah pada keadaan pertama. Baik. Itu mungkin asal-tidak yang bisa kita bahas dari 25 permasalahan puasa ini. Dan mungkin beberapa pembahasan ini sudah tuntas dibahas sebelumnya, tapi ini mungkin sebagai penguatan dari apa yang kita sampaikan. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari paparan kita. Ini ada pertanyaan yang masuk dari, jika ada orang tua dalam keadaan sakit saat awal Ramadan, kemudian beliau meninggal saat Syawal. Tidak ada kewajiban apa-apa. Tadi mungkin terluput dari penyampaian saya. Jadi tidak ada kewajiban apa-apa. Tidak ada kewajiban apa-apa atas mayit. Termasuk ahli waris juga nggak ada kewajiban apa-apa. Karena nggak ada waktu sama sekali untuk mengkodok. Beda kalau misalkan disembuhkan ketika Syawal. Syawal sembuh. Kemudian nggak dikodok. Karena mungkin masih recovery. Nggak mau mengkodok dulu. Tapi sebenarnya mampu untuk mengkodok. Kayaknya apa? Wafat di 2 bulan berikutnya. Maka ini yang masuk perincian yang kita sampaikan tadi. Jika wanita dalam keadaan hamil, melahirkan, menyusui, terus berulang, dan kesulitan untuk mengkodok lama, kepayahan misalkan itu, apakah video double juga karena dia belum mampu mengkodok? Tidak ada istilahnya videonya double. Enggak. Tadi kan kita sampaikan itu termasuk uzur kan? Tadi terluput ini mungkin. Tadi saya sampaikan di pembahasan terkait kodok. Saya perlihatkan lagi ya. Diperlihatkan di sini. Nah ini kan.
Baik. Gimana ini? Baik, menunda untuk mana tadi? Nah ini, orang yang mengakhirkan qada hingga datang Ramadan berikutnya itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama udzur, sakit termasuk hamil menyusui. Ya, tidak ada fidyah di sini, tidak ada fidyah. Hanya wajib qada saja ketika sudah mampu. Allah taala alam. Bagaimana puasanya wanita yang menggunakan KB? Sudah ditanam semenjak Ramadan. Tidak apa-apa, menggunakan KB spiral. Namun KB tersebut sudah ditanam semenjak Ramadan. Dan, ya, kenapa kalau memang pakai KB ya? Apa masalahnya dengan KB? Apa masalahnya dengan KB ini? Ada masalah nggak dengan KB? Nggak ada. Andai kan dia nggak hamil atau nggak haid begitu ya, karena KB-nya nggak apa-apa. Allah taala alam. Jadi ada lagi yang ingin disampaikan saat itu? Sebelum kita rehat ya, nanti kita ada sesi berikutnya. Nusrat Irfandi di permasalahan 76 sampai 101 insya Allah. Jika ada orang pikun, kita nggak tahu apakah beliau puasa atau tidak. Orang yang pikun itu mirip dengan orang gila, tidak ada kewajiban puasa. Orang yang pikun sembuh gitu loh. Orang yang mengalami penurunan fungsi otak, demensia, ya atau Alzheimer ya, itu para ulama menggolongkannya seperti orang yang hilang akal. Sehingga tidak ada kewajiban qada, tidak ada kewajiban fidyah. Begitu. Wallahu taala alam. Oh ya, kabis spiral itu dimasukkan ke bagian maaf kemaluan. Apakah itu termasuk pembatal puasa? Ya, karena dia memasukkan itu. Ya, walau taala alam. Walau taala alam. Ini perlu diteliti kembali. Tapi ketika dia sedang berpuasa dimasukkan itu batal. Jelas. Masa dimasukkan itu batal. Nah, ketika itu berlangsung selama 1 bulan misalkan apakah batal? Ini perlu diteliti lagi pendapat ini. Apakah dikiaskan dengan orang yang menderita apa? Satu ginjal ya, harus pakai keteter gitu. Keteter, apa istilahnya? Keteter yang mana itu dimasukkan lewat saluran kencing ya, laki-laki, dan dia bawa gitu. Apakah dikiaskan dengan itu perlu diteliti kembali. Terkait demensial tadi, uh, memang ada kalanya dia ingat, ada kalanya tidak gitu loh. Jadi para ulama menyebutkan kalau kadang kala dia ingat, kadang kala tidak, di hari di mana dia ingat itu wajib puasa, di hari di mana dia tidak ingat maka tidak ada kewajiban puasa. Perinciannya demikian. Tidak wajib puasa, tidak wajib fidyah juga ketika penyakit itu datang. Itu perinciannya demikian. Karena ada kalanya demensial tadi itu datang, kadang kambuh, kadang datang, kadang datang, kadang sembuh gitu ya. Maka kalau demikian di hari di mana dia lupa ingatan, seperti orang gila berarti tidak ada kewajiban puasa, qada ataupun fidyah. Ketika ingat selama 1 hari penuh, ingat tuh. Ingat siapa anaknya, diajak bicara nyambung gitu ya. Maka hari itu ada kewajiban untuk qada, qada kalau mampu ini orang tua renta kan, berarti kewajibannya fidyah, ada kewajiban fidyah. Begitu ya. Nah, itu kalau sadar itu tadi. Kalau sadar berarti kita lihat sadarnya sepenuh hari enggak? Kalau sadarnya sepenuh hari dia sadar, maka wajib dibayarkan fidyahnya untuk hari itu. Fidyah sebelumnya juga karena terlewat fidyah sebelumnya juga karena terlewat puasa tanpa uzur. Nah, ini perlu diperinci juga tadi. Ketika kita menunda qada dan kita tahu itu haram dan kita nggak ada uzur ya, kita tahu itu haram, maka kita ada fidyah, wajib bayar denda. Tapi kalau kita nggak tahu itu haram, maka tidak ada denda keterlambatan. Jadi denda keterlambatan tadi, kalau kita menunda qada dan kita tahu itu haram tanpa uzur. Tapi kalau ada uzur atau kita tidak tahu itu haram, nggak tahu kalau itu nggak boleh, kita menganggap qada itu terserah dilakukan kapanpun.
Kalau ada anggapan demikian, maka tidak berdosa yang pertama, kemudian tidak ada fidyah keterlambatan karena tidak tahu hukumnya. Nah, jadi ini masalahnya nggak tinggal serumah ini ya. Terkait ini ke atas lagi berarti terkait wanita yang demensial tadi nggak serumah. Nah, ini susah ya, susah. Walau alam ini, apakah harus mengira-ngira ataukah ya, agak susah ini kalau nggak serumah memang ya. Baik, wanita yang pakai KB spiral dipasang sebelum Ramadan tetap wajib puasa. Benar, tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa. Di hari di mana dia ketika dia apa, memasukkan tadi, di hari di mana memasukkan itu batal. Ketika menetap, ini perlu saya teliti lagi apakah orang ini batal puasanya atau tidak. Baik, nanti saya sampaikan di grup insya Allah. Baik, ada lagi? Anak angkat tidak ahli waris ya. Berarti dia tidak berpuasa atas mayit kecuali atas izin dari anak kandung gitu ya. Anak angkat itu tidak dapat warisan kecuali kalau eh, anak kandung ya baru ya. Kodoknya belum dibayar sampai terlewati puasa berikutnya. Ini siapa ya? Yang tidak berpuasa ini siapa? Dia menunda kodok itu karena apa? Mungkin coba bisa dijawab. Dia menunda kodok itu karena sakit kah, hamil kah, atau karena apa? Coba mungkin bisa dijawab karena apa dia menundanya? Kalau karena sakit berkepanjangan atau karena hamil menyusui sehingga dia nggak bisa mengkodok, maka tidak ada denda fidyah. Tapi kalau ada waktu di mana dia bisa membayar fidyah, nah lalai berarti ya fidyah. Pertanyaannya apakah dia tahu itu haram? Kalau menunda itu haram, apakah dia ketika nunda itu tahu kalau itu haram? Coba mungkin bisa dijawab. Tahu enggak dia ketika nunda itu haram atau tidak? Tahu apa tidak? Kalau dia baru tahu sekarang kalau itu haram, tidak ada denda keterlambatan. Kalau baru tahu sekarang. Hmm. Kalau dia dari awal sudah tahu bahwa nggak boleh memang menunda kodok dan dia tetap melanggarnya karena lalai, nah itu baru ada kewajiban fidyah. Fidyahnya berapa? Padahal sudah berlalu 3 tahun misalkan. Nah itu ada silang pendapat di kalangan para ulama antara Imam Ahmad atau Imam Syafi'i. Paling mudah pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad paling mudah. Kata beliau, rahimahullah taala, dendanya cuma satu aja. Artinya apa? Dia tidak puasa 7 hari, dia tunda sampai 4 tahun. Dia tunda sampai 4, maka fidyahnya hanya 7 hari itu aja. 7 hari aja. Meskipun tahunnya udah berlalu 4 kali. Kalau Imam Syafi'i lebih berat. Setiap bertambah tahun itu nambah. Ya misalkan apa? Berlalu 4 tahun, 4 Ramadan, nggak kodok-kodok. Berarti apa? 7 kali 4, 28 kali fidyahnya atau 28 mud fidyahnya. Ya. Kenapa ada khilaf ya? Karena nggak ada dalil spesifik. Dalil yang ada itu hanya pada denda keterlambatan. Nah, kalau berlalu beberapa Ramadan bagaimana? Dan dia tahu kalau itu haram, maka paling mudah pendapat Imam Ahmad tadi sesuai dengan jumlah harinya saja meskipun sudah berlalu beberapa. Nah, tapi kalau Imam Syafi'iyah mengatakan dilipat gandakan ya, dilipat gandakan. Tip. Lagi puasa terus suami istri berhubungan badan dengan sengaja. Nah, bagaimana itu? Pertama suami berdosa karena dia sengaja. Dan dia wajib mengkodok, wajib kafarah juga. Istri bagaimana? Istri kalau di mazhab Syafi'i tidak ada kewajiban apa-apa kecuali kodok saja. Di mazhab Syafi'i. Istri tidak ada kewajiban apa-apa. Kenapa demikian? Satu, karena di dalam hadis Abu Hurairah tidak disebutkan tentang wanita. Apa kewajiban itu? Yang kedua, karena puasanya wanita itu batal sebatas kemasukan, ujung dari hasyafah. Puasanya wanita itu batal dengan masuknya sebagian hasyafah. Dan itu belum dianggap jima. Ya kan? Masuknya sebagian hasyafah atau kepala kemaluan, masuknya sebagian hasyafah belum dianggap sebagai jima yang membatalkan puasa. Tapi wanita sudah dianggap batal puasanya. Bagi laki-laki belum dianggap batal. Sampai
terjadi jima, ya ini apa? Masuknya seluruh hasyafah atau masuknya seluruh khitan. Karena hadisnya kan idzal taqa al khitanan. Apabila bertemu dua khitan, ya ini apa? Bertemunya hasyafah ke maaf farji. Nah, maka sekali lagi wanita tidak ada kewajiban kafarah, hanya wajib kodok saja. Hanya wajib kodok. Apakah wanita tadi berdosa kalau dipaksa? Tidak. Jadi kalau wanita itu sukarela juga ya, mau, maka ya tidak, dia berdosa dalam hal ini. Baik. Kalau menunda kodok sampai Ramadan datang karena capek kerja mengurusi orang tua, nah itu enggak, itu ya, itu enggak, bukan uzur itu ya, bukan uzur syar'i itu. Kecuali kalau sakit ya, hamil menyusui, tapi kalau capek ya, capek itu enggak ya, bukan. Kecuali capek yang memang enggak tertahankan gitu ya, capek-capek biasa enggak. Beliau tidak punya keturunan, jadi tidak ada wajib membayarkan fidyah, gitu. Kalau tidak punya keturunan, ya berarti selain keturunannya, kan kerabat tadi. Saya sampaikan kan kerabat yang membayarkan fidyah tadi siapa? Kerabat atau ahli keluarga yang lainnya. Pokoknya masih ada hubungan keluarga dengan syarat mayat tadi meninggalkan harta. Kalau mayat tadi meninggalkan harta kan jadi wajib tuh hukumnya. Mayat tadi wafat, gak punya anak misalkan, tapi meninggalkan harta yang banyak. Maka kerabatnya, baik yang dapat warisan atau tidak, itu wajib untuk mengambil sebagian dari harta tadi untuk dibayarkan fidyah. Wajib. Tapi kalau mayat tadi wafat, gak punya anak, gak punya harta, orang miskin misalkan, gak punya harta, ya, atau mungkin hartanya habis buat bayar hutang, maka dalam hal ini nggak ada kewajiban apa-apa atas ahli keluarga atau kerabat, tapi ada kesunahan. Sunah saja hukumnya, jadi berpuasa atau membayar fidyah. Jadi kan kita sampaikan yang dimaksud dengan wali itu kerabat, bukan anak saja atau bukan ahli waris. Ya, bukan waris. Jadi fidyah boleh dilakukan siapa. Kalau ibu hamil tidak puasa sudah bayar fidyah, tapi belum bayar kodok sampai datang. Anda nggak ada kewajiban apa fidyah. Kenapa? Karena dia menunda kodok karena alasan sedang hamil, ya kan? Ini kan hamil. Setelah hamil kan menyusui. Itu masih uzur itu berarti. Berarti masih uzur. Berarti apa? Dia boleh untuk menunda kodok karena ada uzur yang sifatnya ya sifatnya berkepanjangan uzurnya. Uzur yang sifatnya berkepanjangan. Baik. Demikian. Ya, itu saya jelaskan lengkap ya di pembahasan terkait fikih ibu hamil menyusui. Nanti bisa dibaca pelan-pelan. Saya jelaskan dengan sangat rinci di situ. Teman-teman bisa melihat atau mungkin nanti saya share di grup insya Allah ta'ala. Insya Allah cukup. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan, mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz Irfandi di pertemuan terakhir ya. Atau nanti bisa kita diskusikan di grup insya Allah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.